Sebenarnya istilah wali kutub dan wali gauds hanya ada dalam mitos ajaran sufi. Lalu, apa itu wali kutub menurut ajaran sufi? Nah, sebenarnya menurut akidah sufi, wali adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan yang dia miliki, terlepas dari apapun amalannya, sifatnya, dan karakternya. Orang-orang bisa saja jadi wali, sekalipun dia tidak memiliki karakter layaknya orang soleh. Mereka juga mengakui bahwa ada wali yang bisa mengatur alam, bahkan ada yang bisa menciptakan dengan ucapan kun fayakun. Nah, di sisi lain, rinciannya 4 wali bertugas menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah, yang mereka sebut dengan wali autad. Nah, maka dari itu, untuk mencegah kekeliruan ini, kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan wali kutub. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Kalangan umat Islam, khususnya di kawasan timur dan barat, tentu tidak asing lagi dengan nama-nama 4 wali kutub atau wali gauds yang terkenal di kalangan umat Islam di timur maupun di barat. Dan kata mereka orang-orang sufi, yang dimaksud wali kutub atau wali gauds adalah katanya seseorang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang katanya juga mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Nah, wali kutub ini juga katanya mempunyai kelebihan dari manusia pada umumnya. Mereka juga dikatakan bisa menjawab rahasia hakikat ilahiyah. Nah, keempat wali kutub yang dimaksud adalah Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu, Syekh Ahmad Al-Badawi radhiyallahu anhu, Syekh Abdul Hasan Al-Sazili. Dan untuk pengingat saja, penjelasan ini adalah pendapat mereka, orang yang mengaku dan menganggap wali kutub seperti ini. Di sisi lain, sebenarnya istilah wali kutub atau wali gauds tidak pernah ada dalam Islam, karena segala hal gaib pasti telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak ada peluang bagi manusia untuk mengetahui hal gaib selain melalui penjelasan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istilah wali kutub dan wali gauds hanya ada dalam mitos ajaran sufi. Lalu apa itu wali kutub menurut mereka? Nah, menurut akidah sufi, wali adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan yang dia miliki, terlepas dari apapun amalannya, sifatnya, dan karakternya. Dan seperti yang dijelaskan tadi, orang biasa bisa saja jadi wali, sekalipun dia tidak memiliki karakter layaknya orang soleh. Dan mereka juga mengakui bahwa ada wali yang bisa mengatur alam, bahkan ada yang bisa menciptakannya dengan kun fayakun. Nah, rincian yang lebih mendetailnya adalah: pertama, 4 wali bertugas menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah, yang mereka sebut dengan wali autad. Kedua, 7 wali yang masing-masing ada di 7 benua. Mereka disebut wali abdal. Disebut wali abdal dari kata badal, yang artinya pengganti. Karena jika ada satu yang mati, maka yang lainnya menjadi penggantinya. Ketiga, wali yang mengatur setiap iklim dan cuaca. Di Mesir diyakini ada 30. Di Syam, di Irak juga demikian. Dan masing-masing telah ditunjuk sebagai wakil untuk menangani suasana tertentu. Keempat, dan dari sekian banyak wali yang mengatur iklim dan cuaca itu, mereka dipimpin oleh satu wali yang disebut wali kutub akbar atau wali gauds. Inilah yang mengatur semua urusan kerajaan wali. Karena dalam dunia wali itu ada kerajaan batin, ada aturan dan keputusan. Nah, hal ini dijelaskan dalam kitab Mausu'ah Al-Firaq Ad-Durar As-Saniyah. Nah, konsep wali menurut pemahaman sufi itulah semacam ini, yang mana bahwasanya hal ini diambil dari filsafat Yunani pada masa silam, bahwa ada manusia dewa yang merupakan gabungan dari unsur lahut, yaitu ketuhanan, dan nasut, yaitu manusia. Dan dalam hal ini juga dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah salah satu wali yang banyak diketahui dalam hal ini, yang dikatakan sebagai wali kutub. Nah, nama lengkap beliau sebenarnya adalah Abdul Qadir bin Abi Solih, Abdullah bin Abi Janki Buwais bin Abi Abdillah bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdillah bin Musa Al-Hauzi bin Abdullah Al-Mahdi bin Al-Hasan Al-Mutasanna bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Al-Jilani. Nah, Al-Jilani sebenarnya merupakan nisbah kepada daerah asal beliau yang bernama Jilan atau Jailan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan salah satu ulama Ahlus Sunnah, termasuk ahli fikih dari mazhab Hambali, yang keutamaannya tidak diragukan lagi. Bahkan ulama-ulama besar semisal Imam Az-Zahabi, Al-Hafiz Ibnu Katsir, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya mempersaksikan keutamaan beliau sebagaimana yang tersebutkan dalam kitab-kitabnya. Kemudian definisi wali Allah dalam Islam yang sebenarnya. Dari keutamaan beliau ini, apakah itu berarti beliau benar-benar salah satu dari wali-wali Allah?
Nah, wali Allah adalah seorang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, menegakkan syariatnya, beriman kepadanya, dan senantiasa membela agamanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hal ini dalam firman-Nya yang artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus ayat 62-63. Nah, mereka itulah wali-wali Allah yang beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya, para rasul-rasulnya, beriman kepada hari kiamat dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Nah, mengimaninya dengan keimanan yang sempurna dan penuh keyakinan. Senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjaga diri dari berbagai kemaksiatan, senantiasa mengerjakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi hal-hal yang haram. Dan ini adalah penjelasan wali-wali Allah yang dijelaskan dalam kitab Fatwa Nur ala Ad-Darb li Syekhul Al-Utsaimin. Dan dari definisi ini dapat kita simpulkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani insya Allah merupakan salah satu wali Allah yang disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu Quran Surat Yunus ayat 62-63. Nah, selain itu juga Islam juga mengajarkan konsep wali, hanya saja berbeda dengan konsep wali seperti yang dipahami orang-orang sufi. Konsep wali yang diajarkan dalam Islam sebenarnya telah Allah sebutkan dalam Al-Quran pada firman-Nya, Quran Surat Yunus ayat 62-63 yang telah disebutkan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, yang disebut wali Allah dalam ayat ini adalah semua orang yang beriman dan bertakwa, sekalipun dia sama sekali tidak memiliki kesaktian, tidak tahu hal yang gaib, tidak mampu menyembuhkan orang sakit, apalagi kemampuan mengendalikan alam semesta atau cuaca. Nah, dalam hal ini juga Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana beliau mengatakan bahwa Allah menggambarkan bahwa wali-walinya adalah mereka yang beriman dan bertakwa, sebagaimana yang Allah jelaskan, sehingga semua orang yang bertakwa adalah wali Allah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sehingga untuk bisa menjadi wali Allah, manusia harus berjuang melakukan ketaatan agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melakukan yang wajib, kemudian berusaha merutinkan yang sunnah. Bahkan dalam hadis qudsi dijelaskan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah berfirman yang artinya, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya dalam Islam, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu kemudian untuk maksud karomah dan istiqomah pada para wali-wali. Nah, karomah ini sifatnya hibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa diupayakan oleh manusia. Sementara istiqomah adalah tugas yang dibebankan Allah kepada umat manusia. Karena itu, seharusnya yang dipikirkan manusia adalah bagaimana menjadi manusia yang istiqomah, bukan menjadi orang yang punya karomah. Di sisi lain, Abu Ali Al-Jauzajani mengatakan dalam hal ini bahwa jadilah orang yang menjaga istiqomah, bukan pencari karomah. Karena jiwamu selalu ingin mencari karomah, sementara Robmu menuntutmu untuk istiqomah. Hal ini dijelaskan dalam kitab Syarh Aqidah At-Tahawiyah. Wallahu alam. Kemudian untuk penjelasan salah kaprah pada artian wali kutub. Nah, adapun anggapan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani merupakan salah satu dari wali kutub atau wali gauth yang saking dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga beliau memiliki beberapa kemampuan khusus, semisal mampu menghidupkan orang mati, mampu menghentikan hujan, memiliki kemampuan untuk mengatur sebagian alam semesta, dan lain sebagainya, itu merupakan kedustaan atas nama beliau rahimahullah. Dan di dalam firman Allah juga dijelaskan, katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui yang goib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 188. Nah, dari ayat tersebut sebenarnya sudah jelas bahwa dari kedustaan-kedustaan inilah tentang arti wali kutub yang disalahartikan, akhirnya timbul berbagai macam penyimpangan dan kesesatan yang membuahkan keyakinan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah sosok yang berhak untuk diibadahi, dipanjatkan doa padanya, dan diminta tolong dalam menuntaskan berbagai macam musibah dan kesulitan yang dialami manusia. Dan karena itu dalam hal ini juga dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berlepas diri dari
sifat ghulu atau bersifat ekstrim kepada dirinya. Dan terkait sifat ghulu atau ekstrim sebagian orang terhadap kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah, Dewan Fatwa Negeri Saudi Arabia menyebutkan dalam hal ini bahwa mereka yakin bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani yang dinisbahkan kepada beliau berbagai macam hal ini berlepas diri dari syair-syair yang berisi sikap ekstrim terhadap beliau, sebagaimana berlepas dirinya serigala dari tuduhan telah membunuh anak Nabi Yakub alaihi salam. Bahkan banyak juga di antara para ulama ahli sunnah yang meluruskan kekeliruan sikap ghulu terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tersebut. Selain itu, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam hal ini, orang-orang banyak menukilkan hal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik berupa ucapan, perbuatan, penyingkapan urusan gaib yang mayoritasnya adalah ghulu atau sifat ekstrim. Padahal beliau adalah seorang yang soleh dan wara. Nah, perkataan Ibnu Katsir ini dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Selain itu, dan juga Al-Imam Ibnu Rajab dalam hal ini mengatakan tentang masyarakat yang ghulu terhadap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bahwa banyak riwayat dalam kitab ini tentang Syekh Al-Jilani yang bersumber dari orang-orang yang majhul atau tidak dikenal. Juga terdapat perkara-perkara yang mustahil, sesat, klaim, dan ucapan-ucapan yang batil. Semua itu tidak pantas dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi intinya di sini para ulama dan juga bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani berlepas diri dari orang-orang yang sangat fanatik terhadap dirinya. Wallahu alam. Dan demikian adalah pembahasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan wali kutub. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.